Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hidup Akurat. Kita akan membahas sesuatu yang pasti sering dirasakan oleh banyak wanita, bagaimana mengelola stres dengan efektif. Yap, kita semua tahu betapa sibuknya kehidupan kita, jadi mari kita cari tahu cara mengelola stres agar tetap produktif dan bahagia. Hidup ini penuh dengan tantangan, terutama bagi wanita yang selalu berjuang untuk mencapai segala impian dan tanggung jawab mereka. Tetapi apa yang bisa kita lakukan ketika stres mulai merayap dan merusak semangat kita? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Tidak perlu khawatir lagi, karena kita akan membagikan 7 tips ampuh untuk mengelola stres agar kita tetap menjadi wanita super sibuk tapi tetap bersemangat. Jika ini adalah pertama kalinya berkunjung, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kamu selalu update dengan konten-konten terbaru dari kita. Mari kita bangun komunitas pengembangan diri yang lebih besar. Pertama-tama, kita perlu mengenali sumber stres kita. Apa yang sebenarnya membuat kita merasa tertekan dan cemas? Apakah itu pekerjaan, hubungan, atau bahkan ekspektasi diri sendiri yang terlalu tinggi? Caranya adalah dengan mencatat apa yang membuat kita stres setiap kali merasakannya. Misalnya, mungkin kita merasa tertekan ketika deadline pekerjaan semakin mendekat, atau mungkin hubungan yang rumit membuat pikiran kita selalu bergejolak. Dengan mengetahui sumber stres yang spesifik, kita dapat menemukan cara yang lebih tepat untuk mengatasinya. Selain itu, penting juga untuk memahami apa yang membuat kita merasa stres secara emosional. Apakah itu rasa takut akan kegagalan, rasa tidak aman, atau perasaan tidak terkendali? Dengan memahami emosi kita bisa mengetahui lebih dalam tentang akar permasalahan yang menyebabkan stres. Kita juga perlu memperhatikan reaksi tubuh dan pikiran kita terhadap stres. Apakah kita sering merasa gelisah, kesulitan tidur, atau bahkan mengalami sakit kepala? Hal-hal ini dapat menjadi tanda-tanda bahwa stres kita sedang mencapai tingkat yang tidak sehat. Mengenali sumber stres adalah langkah pertama yang penting dalam mengelola stres dengan efektif. Dengan mengetahui apa yang memicu stres kita bisa lebih siap dan dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan lebih baik. Selain itu, memahami emosi dan reaksi tubuh kita juga membantu kita mengatasi stres secara holistik dan lebih efektif. Kedua, jangan lupakan diri sendiri dalam rutinitas kita yang padat. Menjadwalkan waktu untuk diri sendiri adalah kunci untuk menjaga keseimbangan dan mengurangi stres. Caranya adalah dengan membuat komitmen pada diri sendiri untuk menyisihkan waktu setiap hari untuk melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia dan rileks. Ini bisa berupa waktu untuk membaca buku yang disukai, melakukan yoga, atau sekadar duduk tenang menikmati secangkir teh. Selain itu, jangan ragu untuk menetapkan batas waktu untuk diri sendiri. Misalnya, tetapkan waktu untuk istirahat di tengah-tengah pekerjaan yang padat atau luangkan waktu untuk berjalan-jalan di taman setiap sore. Jadikan ini sebagai prioritas yang sama pentingnya dengan tanggung jawab lain dalam hidup kita. Selain itu, cobalah untuk menyelipkan sedikit waktu untuk melakukan aktivitas yang membangun diri, seperti meditasi atau refleksi. Dengan menghabiskan waktu untuk merenung dan memahami diri sendiri, kita dapat menemukan kedamaian dalam pikiran dan menghadapi stres dengan lebih tenang. Ingatlah bahwa menjaga keseimbangan antara waktu untuk diri sendiri dan tuntutan hidup adalah kunci untuk kesejahteraan kita. Jangan pernah merasa bersalah untuk mengambil waktu untuk diri sendiri, itu adalah investasi dalam kesehatan mental dan kebahagiaan kita sendiri. Dengan memberi diri sendiri waktu untuk istirahat dan menyegarkan pikiran, kita dapat menghadapi stres dengan lebih baik. Jadwalkan waktu untuk diri sendiri secara teratur dan jadikan hal ini sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian kita. Ingatlah, merawat diri sendiri adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental dan keseimbangan hidup yang sehat. Tahap ketiga adalah mengelola tuntutan dan prioritas. Seringkali, stres datang dari merasa terbebani oleh terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Untuk mengatasi hal ini, pertama-tama, kita perlu belajar untuk mengenali dan memahami prioritas kita.
Buatlah daftar tugas yang harus diselesaikan dan tentukan mana yang paling penting untuk dilakukan. Jangan terlalu fokus pada menyelesaikan semua tugas sekaligus, tapi fokuslah pada tugas-tugas yang benar-benar mendukung tujuan utama kita. Selanjutnya, jangan ragu untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak mendesak. Terkadang kita terjebak dalam situasi di mana kita merasa harus melakukan segala sesuatu yang diminta orang lain, padahal itu mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan atau tujuan kita. Belajarlah untuk menetapkan batas-batas yang sehat dan memprioritaskan kesejahteraan kita sendiri. Selain itu, penting juga untuk belajar mengelola waktu dengan efisien. Gunakan teknik manajemen waktu seperti pembagian waktu, penggunaan kalender, atau pembuatan jadwal harian untuk membantu kita tetap fokus pada hal-hal yang penting dan menghindari stres yang disebabkan oleh tugas-tugas yang menumpuk. Dengan mengelola tuntutan dan prioritas dengan bijak, kita dapat mengurangi beban stres dalam hidup kita. Mengenali apa yang benar-benar penting bagi kita dan belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak mendukung tujuan kita adalah langkah penting dalam menciptakan keseimbangan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Tahap keempat adalah mengambil istirahat yang sesuai. Terkadang, kita merasa stres karena terlalu terpaku pada pekerjaan dan mengabaikan kebutuhan istirahat kita. Pertama-tama, penting untuk diingat bahwa istirahat bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru merupakan kebutuhan yang penting untuk menjaga keseimbangan dan produktivitas kita. Jika kita merasa terlalu lelah atau terlalu tegang, berikan diri kita izin untuk beristirahat sejenak. Ini bisa berarti mengambil cuti sehari, berlibur sebentar, atau bahkan hanya tiduran sejenak untuk menenangkan pikiran. Selanjutnya, cobalah untuk menemukan kegiatan yang benar-benar membuat kita rileks dan memulihkan energi. Ini bisa berupa olahraga ringan seperti berjalan-jalan, yoga, atau meditasi, atau kegiatan kreatif seperti melukis atau menulis. Apapun yang membuat kita merasa santai dan bahagia, jadikan itu sebagai bagian dari rutinitas istirahat kita. Jangan lupa juga untuk menjaga kualitas tidur kita. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental kita. Pastikan kita tidur cukup setiap malam dan hindari kebiasaan buruk seperti begadang atau tidur terlalu larut. Mengambil istirahat yang sesuai adalah bagian penting dari menjaga keseimbangan dan kesehatan mental kita. Jangan pernah merasa bersalah untuk mengambil waktu untuk istirahat. Ini adalah investasi dalam kesejahteraan kita sendiri. Dengan memberi diri kita waktu untuk pulih dan memulihkan energi, kita dapat mengatasi stres dengan lebih baik dan menjaga diri kita tetap sehat dan bahagia. Kelima, tapi tidak kalah pentingnya, adalah mencari dukungan dari orang terdekat kita. Kadang-kadang, berbagi perasaan kita dapat meringankan beban stres yang kita rasakan. Jangan ragu untuk membuka diri kepada orang-orang terdekat kita tentang apa yang sedang kita alami. Teman, keluarga, atau pasangan hidup kita mungkin tidak selalu menyadari stres yang kita rasakan, jadi penting untuk berbicara secara terbuka dan jujur dengan mereka. Mereka mungkin bisa memberikan dukungan, nasihat, atau bahkan sekadar mendengarkan kita dengan penuh pengertian. Selain itu, bergabung dengan kelompok atau komunitas yang memiliki minat atau tujuan yang sama juga dapat memberikan dukungan yang berharga. Misalnya, bergabung dengan klub hobi atau grup diskusi online tentang pengelolaan stres bisa memberi kita kesempatan untuk berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain. Jika kita merasa stres yang kita alami sangat memengaruhi kesejahteraan mental kita, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Psikolog atau konselor dapat memberikan dukungan dan alat yang dibutuhkan untuk mengatasi stres dengan lebih efektif. Mencari dukungan dari orang terdekat adalah langkah penting dalam mengatasi stres. Dengan berbagi perasaan dan pengalaman kita dengan orang lain, kita dapat merasa lebih didukung dan tidak sendirian dalam menghadapi tantangan hidup. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari teman, keluarga, atau profesional jika kita merasa perlu. Ingatlah, kita tidak perlu melalui segalanya sendirian. Selain mengelola stres secara langsung, tahap terakhir yang tidak boleh kita lewatkan adalah menyadari pentingnya perawatan diri secara menyeluruh. Terkadang,
kita cenderung mengorbankan kebutuhan kita sendiri demi memenuhi tuntutan hidup, namun hal ini justru dapat meningkatkan tingkat stres kita. Kita perlu memprioritaskan kesehatan fisik kita dengan mengadopsi gaya hidup yang sehat. Ini termasuk mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan menjaga kebersihan tubuh. Tubuh yang sehat akan membantu kita mengatasi stres dengan lebih baik dan mempertahankan keseimbangan mental. Selanjutnya, penting juga untuk merawat kesehatan mental kita dengan memberikan waktu untuk diri sendiri setiap hari. Ini bisa berupa waktu untuk meditasi, refleksi, atau melakukan aktivitas yang memberi kita kebahagiaan dan kedamaian pikiran. Jangan abaikan kebutuhan emosional dan spiritual kita dalam upaya untuk mengurangi stres. Selain itu, jangan lupakan kebutuhan sosial kita. Hubungan yang sehat dan mendukung dengan teman dan keluarga dapat menjadi sumber kekuatan dan dukungan yang penting dalam menghadapi stres. Luangkan waktu untuk berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai dan berbagi momen kebahagiaan bersama mereka. Menyadari pentingnya perawatan diri secara menyeluruh adalah kunci untuk mengelola stres dengan efektif. Dengan merawat kesehatan fisik, mental, dan sosial kita dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk mengatasi stres dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan bahagia. Jangan pernah lupakan diri kita sendiri dalam perjalanan hidup ini. Kita layak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang sama seperti yang kita berikan kepada orang lain. Tahap terakhir dalam mengelola stres adalah mengembangkan keterampilan mengatasi stres jangka panjang. Stres adalah bagian alami dari kehidupan, dan belajar bagaimana menghadapinya secara efektif dapat memberi kita keunggulan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Pertama-tama, kita perlu belajar mengenali pola-pola pikiran dan perilaku yang memperburuk stres kita. Apakah kita cenderung menghindari konflik, mengabaikan kebutuhan diri sendiri, atau merasa tidak mampu menghadapi masalah? Dengan mengenali pola-pola ini, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengubahnya dan mengurangi stres secara keseluruhan. Selanjutnya, kembangkanlah strategi untuk mengatasi stres yang lebih berkelanjutan. Ini bisa berupa teknik relaksasi seperti meditasi atau pernapasan dalam, atau strategi pemecahan masalah yang membantu kita mengatasi masalah dengan lebih efektif. Ingatlah bahwa keterampilan ini membutuhkan latihan dan kesabaran untuk dikembangkan, tetapi hasilnya akan sangat bermanfaat dalam jangka panjang. Selain itu, jangan lupa untuk terus belajar dan berkembang. Buku, kursus online, atau kelas yang berkaitan dengan manajemen stres dan pengembangan diri dapat memberikan wawasan baru dan keterampilan tambahan untuk menghadapi stres dengan lebih baik. Mengembangkan keterampilan mengatasi stres jangka panjang adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan dan kesejahteraan kita dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan mengenali pola-pola stres dan mengembangkan strategi yang tepat, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih percaya diri dan tenang. Tetap terbuka untuk belajar dan terus berupaya untuk meningkatkan diri kita sendiri. Hal itu akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dan berdaya. Sekarang, mari kita lakukan langkah-langkah ini bersama-sama. Mulailah dengan mengenali sumber stresmu, lalu jadwalkan waktu untuk dirimu sendiri, kelola tuntutan dan prioritas dengan bijak, dan jangan lupakan untuk mengambil istirahat yang sesuai. Temukan dukungan dari orang-orang terdekatmu, dan sadari betapa pentingnya merawat dirimu sendiri secara menyeluruh. Akhirnya, kembangkan keterampilan mengatasi stres jangka panjang untuk menjaga keseimbangan dan kebahagiaan dalam hidupmu. Ingatlah bahwa mengelola stres adalah proses, bukan tujuan akhir. Tetapi dengan kesadaran dan upaya yang konsisten, kita dapat membentuk pola pikir dan perilaku yang membawa kita menuju kehidupan yang lebih bahagia dan seimbang. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk mendapatkan lebih banyak tips dan inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih dan tetap semangat.